kelompok 2 akan memaparkan mengenai stagnan atau keterlambatan ekonomi dari faktor, penyebab, dampak, dan antisipasinya bagi pemerintah. Perkenalkan, nama saya Akila Mahmuda Kania, nomor absen 5. Apa sih itu perlambatan ekonomi? Perlambatan ekonomi adalah situasi di mana pertumbuhan ekonomi melambat, tetapi tidak menurun. Perlambatan ekonomi juga berdampak pada pekerjaan, karena penghasilan yang mereka dapatkan itu berkurang. Kestagnan ekonomi atau kepegunan ekonomi adalah di mana suatu kondisi yang pertumbuhan ekonominya jauh lebih lambat dibandingkan dengan prediksi yang sudah direncanakan oleh ahli ekonomi makro. Nah, kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Karena barang komoditas tertentu yang mempunyai banyak bruto yang mempunyai pada periode tertentu. Nah, para pendapat mengatakan bahwa relatif yang jauh lebih lambat itu adalah stagnan ekonomi yang jauh sudah lebih lambat dibandingkan yang sudah diperkirakan atau direncanakan dengan potensial dan sudah direncanakan dengan sedemikian rupa oleh ahli ekonomi makro Indonesia. Nah, dikutip dari CNBC, pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat DPR, kemungkinan ekonomi di Indonesia stagnannya relatif lebih turun. Mengapa? Karena perlambatan ekonomi dari inflasi yang membuat sektor dari upah kerja dan juga biaya sewa pada negara maju yang terkadang komoditasnya lebih turun pada rapat DPR yang pada Banggar Rabu 10 Juli 2024. Oke, jadi saya akan membahas tentang ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini biasa dari bidang di Indonesia untuk mempekerjakan dan mengirim barang dan mengekspor barang di suatu negara. Contohnya seperti kayak Cina dan Amerika Serikat. Ekspor dan impor ini contohnya seperti kayak bisa diambil dari kelapa sawit, batu bara, dan pohon karet. Ekspor dan impor ini menjadi penurunan karena akibat komoditas Indonesia terlalu kurang dan memanfaatkan sumber daya yang lain. Harga komoditas, ketidakstabilan harga komoditas global akan mempengaruhi minyak dan pangan. Seperti contohnya pada Indonesia yang masih bergantung pada kebutuhan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Harga yang fluktuatif akan mengakibatkan inflasi dalam negeri dan juga mengakibatkan dampak daya beli pada masyarakat. Daya beli dan konsumsi. Dengan kenaikan harga dan potensi peningkatan suku bunga dalam negeri, daya beli masyarakat di Indonesia dapat berdampak yang pada gilirannya akan menurunkan konsumsi. Gejolak geopolitik dapat membuat sebagian besar bank sentral dunia mengalami kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga yang tinggi untuk menekan laju inflasi. Nah, kenapa? Era suku bunga tinggi sepertinya akan berlanjut seperti high for longer pasca perang yang sangat dahsyat di Timur Tengah, yaitu antara Israel dan Iran dan Israel dengan Palestina. Nah, gejolak geopolitik ini dapat membuat perekonomian semakin jauh relatif lebih lambat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya dengan ketidakpastian yang sangat tinggi. Nah, salah satu bank sentral yang mengalami suku bunga yang sangat tinggi yaitu Bank Sentral United States of America atau USA dengan the Federal Reserve or the Fed. Nah, efek dari rambatan geopolitik sudah sangat berpengaruh loh dan sudah sangat dirasakan. Nah, terdapat dua indikator makro yang sudah bereaksi. Yang pertama yaitu terdapat volatilitas dari IHSG atau indeks harga saham gabungan yang terdapat dalam harga psikologis sekitar Rp7.000. Lalu yang kedua yaitu penurunan nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar Amerika Serikat atau US dollar yang sekarang sekitar 16.200 yang tercatat pada JISDOR atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dalam sepekan terakhir. Namun, apakah kalian tahu bahwa saat ini inflasi tertinggi pada Februari 2024 yaitu pada Argentina? Namun, apakah berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia? Jawabannya tidak terlalu berpengaruh karena ekspor dan impor terhadap Argentina ke Indonesia maupun Indonesia ke Argentina dalam proses ekspor dan impor masih tergolong sedikit.
Karena pada tahun 2023 yang direkap oleh Badan Pusat Statistik bahwa Argentina dan Indonesia hanya melakukan ekspor dan impor sekitar 316 triliun dan itu pula merupakan hanya 0,88% dari kegiatan ekspor dan impor dalam kerjasama perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara lain. Namun, kenapa inflasi atau perlambatan ekonomi dalam stagnan ekonomi yang relatif lebih rendah tergolong dapat merusak dan memperlambat ekonomi Indonesia? Karena stagnan atau perlambatan ekonomi di Indonesia termasuk inflasi sangat berpengaruh terhadap perlambatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, karena dapat merosotnya neraca perdagangan. Lalu yang kedua, berpengaruh terhadap sisi penerimaan negara, yaitu salah satunya termasuk ke dalam faktor perpajakan. Dalam menghadapi proyeksi permintaan global, Indonesia masih diharapkan bergantung pada GDP domestik. Walaupun penurunan ekspor dan impor, Indonesia masih ada peningkatan faksial dan eksploitasi di berbagai negara seperti Amerika Utara, Selatan, dan Asia yang berguna untuk menghadapi dampak negatif ekonomi pada tahun 2024. Ia membeberkan beberapa langkah-langkah antisipasi perlambatan ekonomi global. Pertama, yakni mengundang investor jangka panjang, terutama di bidang infrastruktur. Menurut Matt Moderman, infrastruktur yang diundang bisa dilibatkan untuk mengamankan model di dalam negeri melalui skema publik, privat, partnership, kerjasama. Keempat, menurut suatu pendapatan dasar APBN adalah APBN untuk mendongkrak suatu pasar di pertumbuhan di Indonesia. Menurut NBR, suatu signifikan untuk penurunan ekonomi dalam suatu negara. Mencermati kondisi tersebut, pemerintahan terus memonitoring dampak transmisi perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian nasional, khususnya Jepang. Indonesia memiliki kerjasama yang baik dengan Jepang seperti aspek investasi dan impor-ekspor.